disabilitas. Karena kalau kita bilang inklusif itu bisa diterapkan sama banyak kaum, misalkan kayak PAM atau HIV dan lain sebagainya udah. Tapi kita bicara tentang disabilitas, saya akan mencoba menunjukkan dari beberapa sumber yang saya baca, beberapa jurnal saya baca, kira keadaan yang inklusif ini yang kayak gimana sih? Yang pertama ya tentunya ada keterlibatan disabilitas itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita menjamin atas apa? Upaya pemenuhan hak disabilitas itu sendiri atau difabel. Dan yang ketiga, jaminan aksesibilitas untuk penyandang difabel itu sendiri. Dan yang keempat, kalau dari tiga hal itu semua sudah terlampaui tapi yang keempat tidak akan terlampaui, keadaan inklusif itu tidak akan jadi keadaan inklusif. Sikap inklusif. Nah, sikap inklusif dewasa ini banyak mahasiswa, banyak profesor-profesor yang telah membicarakan sikap inklusif ini dari banyak sudut pandang. Misalkan sikap inklusif adalah sikap di mana manusia itu bersifat humanis. Dia memanusiakan manusia tanpa latar belakang. Saya memanusiakan, misalkan saya baik ke Pak Tommy, misalkan karena Pak Tommy juga konselor PSLD yang sama-sama tunanetra sama saya. Bukan itu. Tapi saya baik ke Pak Tommy karena Pak Tommy juga manusia. Sama seperti saya baik juga ke teman-teman karena saya tidak menganggap teman-teman ini dari keluarga yang kaya, miskin, rendah, difabel ataupun HIV, ODA dan sebagainya. Tapi karena teman-teman juga manusia sama seperti saya. Nah itu sih. Jadi kalau misalkan ditanya keadaan yang inklusif itu kayak gimana, ya jawabannya ketika ada 4 unsur itu ada dalam satu komponen itu sendiri. Jadi untuk saat ini saya cuma bisa menyampaikan itu aja sih dari pengalaman dan apa yang saya tahu tentang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Dimas ya. Saya juga seorang tunanetra dan saya juga low vision. Tapi udah ada yang tahu nggak low vision itu apa ya? Belum. Nggak tahu ya? Oke, sebelumnya mungkin penjelasan saya juga hampir sama ya seperti Mas Dimas tadi ya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit. Mas Dimas tadi sudah cukup menjelaskan tentang apa itu inklusi, apa itu disabilitas ya. Mungkin saya dari sisi akademik gitu ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Saya juga seorang mahasiswa psikologi dulu. Jadi saya seorang psikologi ya, bukan psikologi, saya ilmuwan psikologi ya. Background saya psikologi, S1 saya dulu di Unpar kalau dulu saya angkatan 2005. Kemudian saya ambil S2 saya di Airlangga, Universitas Airlangga itu di Magister Profesi Psikologi Klinis. Saya orang klinis, tapi saya pindah ke Magister Sains Psikologi. Ini jurusannya pendidikan di universitas yang sama di Universitas Airlangga. Kemudian saya dapat beasiswa ke Australia. Saya ambilnya Master of Education in Special Education. Spesialisasi saya di visual defense. Tapi semua itu perjuangan saya sampai sana juga tidak mudah. Tapi sekali lagi saya background saya psikologi, makanya saya cukup memahami ya di sisi psikologi seperti apa ya. Jadi mungkin ini nanti akan kalian dapatkan. Ini ada semester 7 ya, semester 5, semester 7 ada ya? Ada yang sudah pernah dapat materi tentang anak berkebutuhan khusus? Belum? Harusnya dapat kayaknya. Kayaknya ada mata kuliah khusus ya tentang anak berkebutuhan khusus itu saya. Kalau dulu saya di rumah itu namanya psikologi anak dan remaja khusus, pareksus. Psikologi dan pendidikan, psikologi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ada remaja khusus. Jadi kita mau bicara tentang stigma, tapi saya akan lebih banyak bicara tentang tantangan. Jadi stigma itu akan berpengaruh
Jadi tentang inklusi, ada yang tahu inklusi itu apa? Tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Lukas ya. Inklusi itu apa? Ya temanya tentang inklusi gitu. Ya inklusi itu asal katanya inclusion bahasa Inggris ya. Include atau memasukkan, menjadikan satu. Jadi misalnya apa ya? Including you atau termasuk Anda, termasuk Anda. Exclude itu kecuali Anda. Jadi lawannya exclusion itu exclusion atau apa ya? Menyendirikan, mengeksklusifkan itu inklusi ya, eksklusi. Jadi sekarang kita bicara tentang inklusi, artinya kita menjadikan satu dalam baik tubuh maupun komunitas maupun society atau masyarakat. Ya. Oke, next. Ini saya berapa? Oke, tentang disabilitas ya. Ada yang tahu tentang disabilitas apa? Sebelum jangan baca saja dulu. Atau sudah membaca? Ya, kalau disabilitas itu artinya ada gangguan secara fisik atau emosional. Yang itu kemudian berpengaruh secara jangka waktunya panjang. Ya. Kemudian itu mempengaruhi perilaku kita atau kegiatan kita sehari-hari. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian patah tulang, kalian pakai kursi roda, disabilitas? Disabilitas? Dari pengertian yang namanya ini long term. Yang artinya apa? Jangka panjang. Kalau misalnya patah tulang terus 3 bulan sembuh, disabilitas kan? Enggak. Nah, itu tidak masuk disabilitas. Itu namanya patah tulang terus sembuh. Sedangkan disabilitas itu sebuah kondisi. Ini tidak dapat diperbaiki. Gitu. Jadi saya mengenai lagi. Saya logiknya kondisi saya dulu saya masih bisa lihat, kemudian menurun, ya. Yang pada akhirnya saya akan mengalami beberapa orang. Apakah ini bisa diperbaiki? Kalau bisa diperbaiki, artinya saya sudah tidak termasuk kategori disabilitas. Tapi karena saya tidak dapat diperbaiki, istilahnya kondisi perilaku saya itu tidak diperbaiki. Tidak akan disebutkan, sehingga saya masuk kategori disabilitas. Dan ini mengganggu kehidupan kegiatan saya sehari-hari. Karena saya makan susah tuh. Saya makan tuh tangan saya masukin kemana-mana itu kalau untuk buat. Makanannya apa itu? Terus saya nggak pakai mata, saya pakainya penciuman. Jadi saya ada bakso lewat, saya nggak bakal lihat itu. Saya di sebelah kanan saya kan ini pasti bakso. Cuma dari bawah. Kemudian tadi juga sudah disebutkan sama Mas Dimas ada beberapa disabilitas. Ya. Ini nanti bisa kalian baca. Oke, dulu. Oke, ya. Kategori dari disabilitas. Sebenarnya ada berbagai banyak juga. Ada yang bilang 10, 11, ada 13, 18. Saya ambilnya ini dari bukunya atau bisa dicari sendiri. Judulnya saya sama, psikologi dan pendidikan anak berhubungan khusus masalah. Nah, menurut Pak Musa itu ada 11 menurut dia. Kalau menurut saya contoh sama ini. Jadi yang tunanetra, yang tahu tunanetra? Kayak saya, gangguan penglihatannya. Tunarungu atau tuli, mereka sukanya disebut gangguan pendengaran, kemudian bicara, ini gangguan bicaranya. Kemudian ada physical disability atau tunadaksa kalau pernah ya, atau gangguan secara fisik fungsi sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat misalnya ada orang datang normal, tetapi dia ada yang pernah tahu nggak CPO? Itu adalah kelainan otot. Jadi dia akan mengalami kesulitan untuk menggerakkan otot sehingga tangan itu bisa sampai menekuk-nekuk gitu. Kalau menulis itu susah. Dan beberapa yang parah itu mempengaruhi organ bicara. Sehingga bicaranya seperti orang yang pernah umum ataupun tuli
biasanya kalau menurut kalau di psikologi itu dia pakai IQ ya. IQ-nya itu biasanya di bawah 70, di bawah 70. Itu di dalam kategori intelektual. Kemudian ada multiple. Multiple atau tuna ganda, itu campuran. Misalnya tuna buku dan tuna bicara, autism, tuna netra dengan autism. Nah, kemudian berikutnya ada ADHD. Ada yang tahu ADHD? Attention deficit hyperactive disorder, perilaku hiperaktif dan gangguan perhatian. Ini tidak terkira pada kemudian autism. Nah, ASD autism spectrum disorder. Jadi sebenarnya ada 5 spektrum. Ada autism ASD itu, autismnya. Kemudian ada Asperger, ada Rett, kemudian yang lain saya lupa masalah, pervasive disorder, development disorder. NOS-nya itu not otherwise specified, tidak dapat dispesifikasikan. Ya. Kemudian yang terakhir itu, yang ke-10 itu specific learning disabilities atau pernah dengar disleksia? Seperti jadi Corbusier ya, itu disleksia. Kemudian ada dyscalculia, dysgraphia, ya. Ada skolomotor juga, itu termasuk dalam kategori ini. Ya. Dan yang terakhir adalah gifted talented atau kemampuan istimewa, berbakat dan kecerdasan istimewa. Ya. Kenapa orang-orang itu masuk ke dalam kategori disabilitas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa anak dengan kemampuan melebihi? Kalau lain-lain itu kekurangan ya, pakai tuna buku, tuna balita, tuna netra. Ini anak punya kecerdasan melebihi orang normal termasuk disabilitas. Ada yang tahu? PR ya dari sendiri. Ya kan mahasiswa. Nanti dicari kenapa? Kenapa gifted dan talented itu bisa masuk ke kategori disabilitas? Oke, next. Ini kondisi yang lain seperti batuk, ada trauma, traumatic brain injury, ini termasuk drug abuse. Ini coba dicari di Permendinas nomor 70 tahun 2009. Jadi masuk dalam kategori disabilitas. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Dimas ya, model of disability. Tadi ada medical model of disability ya. Jadi melihat seseorang disabilitas itu dari apanya? Dari kondisi fisiknya ya. Dia rusak, cacat, sakit gitu ya. Sehingga harus apa? Harus diperbaiki, rehabilitasi, treatment, intervensi. Terus kemudian ada social model of disability. Nah, kalau ini melihat bahwa seseorang punya disabilitas itu kenapa? Sebenarnya seseorang itu saya misalnya, saya nggak tunanetra sebenarnya. Kalau ada lingkungan yang bisa mendukung saya, gitu. Seperti misalnya ini ya, saya dibantu baca. Saya tampaknya tidak membaca, saya dibantu baca. Terus sebenarnya saya jadi dianggap disabilitas gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang bantu baca, saya bingung. Ini apa ini? Saya nulis saya juga lupa dan bahkan juga itu ya, jadi sosial model itu bahwa lingkungan yang membuat seseorang menjadi disabilitas ya. Ini kalian pelajari juga medical model dan social model. Nah, kemudian apa challenge-nya? Apa tantangannya yang kemudian dihadapi akibat dari stigma orang terhadap orang yang disabilitas itu dengan berbagai karakteristiknya tadi. Kita bicara sedikit tentang stigma. Saya bukan ahli stigma ya, tapi stigma ini terkait dengan segala sesuatu seperti atribut negatif gitu yang ditempelkan pada seseorang sehingga dia
tidak dapat dimasukkan dalam sebuah kelompok, jadi dia harus disendirikan, gitu ya. Ini biasanya mulai dengan pemahaman, ya. Jadi masalah pada pemahaman, ignorance itu kita mengabaikan, kita apa ya, mengacungkan dulu informasi. Itu sehingga menimbulkan apa? Berikutnya adalah prasangka. Presiden itu prasangka, pemikiran-pemikiran yang kemudian itu menjadi pemikiran yang salah. Kalau kita pemahamannya tidak benar, jadi seperti tadi ya, kalian tidak tahu sebenarnya tunanetra itu apa. Karena saya dibuat jelas sebenarnya. Logis itu apa ya? Tunanetra itu ada dua. Jadi tunanetra total, kemudian ada logisme. Saya seperti sama Mas Bulan. Logisme itu artinya kami masih punya sisa penglihatan, ya. Saya masih bisa lihat bayangan, saya masih lihat cahaya, tapi tidak terlalu jelas. Tapi saya masih bisa lihat sedikit, ya. Nah itu ya. Kemudian ketika kalian tidak memahami apa itu logisme, seperti tadi yang diceritakan Mas Dimas, ya, dia nabrak motor jatuh semua di mata gitu. Padahal mungkin ada juga sih kasus kemarin dia pakai tongkat loh. Kemudian tongkatnya itu kena seorang cewek, kena seorang perempuan, cowoknya marah. Terus dia bilang, oh kamu saya tunanetra. Itu dia masih nggak percaya. Nggak mungkin kamu. Ngapain lihat sini kan? Dan ngajak berantem malah tuh. Jadi saking nggak pahamnya bagaimana ya tunanetra baru. Jadi tunanetra diajak berantem. Yang boleh aja asal dia tutup mata juga. Nah itu memunculkan prejudice atau prasangka yang kemudian berakhir di pada tindakan behavior, yaitu diskriminasi. Ini ya yang sering terjadi. Nah ini next ya. Nah ada beberapa isu akibat stigma tadi ya. Saya akan fokuskan pada apa efek dari stigma tadi ya. Jadi pertama itu ada kebijakan, isu kebijakan. Ada yang tahu nggak undang-undang tentang penyandang disabilitas itu yang paling baru itu nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 2016 ya. Ada yang tahu nggak ya? Nggak tahu. Kalau mau menjadi usul kita mau menuju ke kampus yang ramah disabilitas. Kalian harus tahu dulu umurnya ya. Undang-undangnya dibaca ya. Cuma 152 benar? 152 pasal. Sebenarnya dia itu sekitar 400 pasal, tapi yang diterima DPR cuma 152. Ada juga satu permasalahan baru sebenarnya akibat ini, sehingga karena kurang pahamnya dari DPR itu sehingga banyak sekali itu tadi kebijakan-kebijakan yang kemudian hanya dipilih, sehingga hanya terpilih sekitar 158 pasal saja. Kemudian ada salah satu pasal itu terkait dengan employment, itu juga dijelaskan sama Guru. Employment ini di pasal 53 kalau saya salah ya. Jadi pada instansi publik itu mengharuskan 2%, ya, 2% kuota untuk penyandang disabilitas. Jadi dari 100 pekerja itu ada 2%. Contoh ya, misalnya di Brawijaya dosennya ada 1000-an. Nah kalau 2%-nya berapa? 40 ya. 2%-nya 40 orang sudah. Setidaknya dari Brawijaya harus punya setidaknya 40 orang dosen penyandang disabilitas. Kita punya berapa? Setahu kalian? Cuma punya 1. Tadi yang disebutin Dimas ya, Ahmed. Ya satu-satunya dosen penyandang disabilitas. Seharusnya kita sudah punya harusnya 40. Nah ini salah satu yang kita berarti bahkan Brawijaya itu sebenarnya masih prosesnya panjang untuk mencapai inklusi. Undang-undangnya aja nggak diimplementasikan gitu ya. Kemudian ada akses ke support. Ya, ini saya kemarin coba
mengajukan KPR di bank. Ini terkait housing, Pak. Karena banyak sekali penyandang disabilitas itu dari berlatar belakang ekonomi yang menengah ke bawah, banyak prasejahtera. Sehingga mereka butuh banget support finansial. Saya ke banknya bilang apa coba? Nah, dalam pikiran mereka mungkin ya ada stigma tadi ya. Ini kamu bisa kembaliin kreditnya atau enggak gitu ya? Ya. Karena kita juga dalam pekerjaan kesulitan gitu ya. Kita masuk pekerjaan yang sulit. Nah, apalagi terus harus pinjam uang yang besar, itu sulit. Ya, akses seperti itu masih sulit. Kemudian akses ke public service, ya. Misalnya kalau misalnya kita di tempat umum ya, cari toilet yang khusus disabilitas ada seberapa banyak? Sedikit sekali ya. Kami PSLD akan diundang sama Pemkot Bandung. Pemkot Bandung itu mau juga mempromosikan tentang inklusifnya Bandung. Tapi ternyata di gedung yang disewa itu toiletnya tidak aksesibel. Jadi masih ada masalah akses ke public service dan macam-macam. Itu saya sebutkan banyak sekali masalah atau isu-isu yang ini diakibatkan oleh stigma tentang penyandang disabilitas, sehingga mereka masih menemui banyak kesulitan di berbagai aspek. Oke, inklusi Indonesia.